Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini bisa bersama-sama lagi. Kita bersehati untuk berdoa. Bersama-sama kita akan menyembah di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tundukkan kepala, kita sehati datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat setiap kami kembali untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi satu hal yang kami percaya, pertolongan Tuhan dari tempat maha tinggi terus membawa setiap kami untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan, melewati setiap tantangan, melewati setiap masalah dan pergumulan. Kami percaya Tuhan ada dan membela dan terus menyertai di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, malam hari ini biar Engkau menyelidiki hati kami, biar Engkau temukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi nyata di dalam kehidupan kami, melawat kami yang sedang sakit. Malam hari ini biar Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan, melawat hati yang susah, biar Roh Kudus sendiri yang memberikan penghiburan buat kami yang susah, yang berbeban berat. Tuhan hampiri kami dan Tuhan angkat setiap beban masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau kuduskan, sucikan, layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas setiap kami. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyembah, tenggelam bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi, lebih daripada hari-hari sebelumnya, karena sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan melalui acara doa malam persekutuan doa Victory Family malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bawa hati kita untuk sungguh-sungguh datang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang padamu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya.
biarlah kita masing-masing malam hari ini membawa seluruh hidup kita datang kepada Tuhan. Ini hidupku Tuhan, inilah penyembahanku, perbuatanku, kata-kataku adalah penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku
yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti Engkau, begitu ajaib. Kepada Tuhan, melalui perkataanmu Tuhan dimuliakan, melalui perbuatanmu nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, mengucap syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dia begitu indah, Dia begitu nyata, menyertai setiap kita malam hari ini. Syarabata karala barabata shikarala barabata karala, inaramata syandarala barabata karala barabata syarala barabata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu,
Bapak Ibu yang terkasih. Naikkan suaramu, hatimu, agungkan namanya. Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang mendengar seruan doa kita. Dia mau memberikan kekuatan buat yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan kekuatan kuasa-Nya. Syarala barabata karala mayase. Haleluya. Yarala mayasa. Inala mayasa. Haleluya. Syarala barabata karala barabata sikarala barabata syaka yarala barabata kinarabata syarala barabata karala barabata. Haleluya. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan keadaanmu. Dia bukan Allah yang tidak memperhatikan engkau. Tetapi ketika engkau lelah dengan hidupmu, engkau letih dengan masalahmu, engkau bergumul dengan pergumulan hidup, karena keletihan itu perlu mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari datang, hampiri Tuhan, terima undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Izinkan tangannya terulur untuk memberikan kelegaan buat setiap kita malam hari. Buka kedua tanganmu, berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Temui Tuhan secara pribadi. Rabata syandara bata karala barabata shikarala barabata. Dia Allah yang mengerti. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan keadaan kita, Dia segera hadir ketika kita memanggil namanya. Panggil nama Yesus. Katakan, Tuhan, inilah aku. Ini hidupku. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku perlu kekuatan dari Tuhan. Aku mau terbang seperti Raja Wali. Terbang mengatasi setiap badai, masalah di dalam kehidupanku. Rabata syadara labarabata kawalaba. Engkau lihat kerinduan hati kami, Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Oh, rabata syarala barabata karala barabata syarala barabata. Biar Roh Kudus yang menghampiri engkau malam hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari belajar jujur, terbuka. Katakan, kami perlu Engkau, Tuhan. Aku orang yang letih. Aku orang yang lesu. Kami perlu Tuhan. Syarabata karala barabata sikarala barabata karala barabarabarabarabarabayase. Hinarabaya sandalabaya so. Haleluya. Apakah mendengar
pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani
bata karala barabata shikarala barabata shikarala barabata kinara bata sharala barabata karala barabata shikarala barabata sandara bata karala barabata shikarala barabata ya rabata shikarala bata karala barabata. Terima jamaah Tuhan dimanapun kau berada. Dia sanggup menjamah dan memulihkan hidup yang luka hatinya, yang putus asa, yang tawar hatinya. Terima kelegaan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu berkuasa Tuhan. Dimanapun kami boleh menjangkau acara ini, disitulah kuasa-Mu bekerja. Dan kami semua menerima lawatan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa sukacita buat kami. Hadirat-Mu memberikan kelegaan buat setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus sesuai dengan kehendak dan rencana. Lawat setiap pribadi malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap membela, Engkau tetap memberikan pertolongan buat setiap kami. Kiara mata syandara bata karala kora mata syandara bata karala barabata kiara mata syandara bata karala barabata. Oh, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu memulihkan banyak jiwa malam hari ini. Rabata syandara la barabata karala barabata shikarala barabata. Hati yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun, malam hari ini akan dipuaskan oleh kuasa. Engkau yang memenuhi hidup kami, Engkau yang memuaskan hidup kami. Koramata syandara patakara. Biarlah orang-orang yang tertunduk lesu malam hari ini boleh bangkit kembali, boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, boleh mendapatkan pengharapan yang baru. Masa depan-Mu sungguh masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan kehidupan. Izinkan Dia bekerja, memakai hidup, mengubah banyak hal di dalam hidupmu, menjadikan engkau pribadi yang sukses dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini ada banyak kita temui yang kelihatannya orang itu tidak ada masalah dengan secara fisiknya, tetapi sesungguhnya di dalam jiwa atau rohnya mengalami yang namanya letih, lesu, ya. Apalagi hari-hari ini kita tidak seperti waktu yang dulu, ya. Kemana-mana harus pakai masker, ya. Ada bagi beberapa orang hal ini adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang sangat membebani di dalam pernafasan mereka, sehingga kadangkala mereka merasakan keletih lesuan menghadapi kehidupan ini. Beberapa orang yang hari-hari ini mungkin sudah merencanakan liburan, kalau tahun-tahun sebelumnya sudah mungkin pergi ke negara yang lain, ya, pergi liburan,
dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini kita semua berada di dalam rumah kita masing-masing, ada pembatasan di mana-mana. Baiklah, semuanya itu demi menjaga kesehatan kita semua. Dan ada banyak hal yang tanpa disadari, ada banyak masalah pergumulan, sehingga kadangkala mereka merasakan sesuatu yang tawar di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya, seakan-akan mereka itu berjalan sendiri. Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak menyertai. Inilah tanda-tanda orang yang merasa letih, lesu. Ada banyak orang yang berkata hari-hari ini merasakan keletih lesuan di dalam hidup ini. Dan ciri-cirinya itu seperti merasa lonely, merasa sepi, ya. Meskipun dia dikelilingi oleh banyak orang, tetapi kalau orang itu jiwanya atau rohnya mengalami keletih lesuan, ya, mereka merasa sendiri. Ingat ketika Nabi Elia setelah dia menyembelih Nabi Baal, ya, kemudian Isabel berkata, besok kalau aku tidak bisa membuat Nabi Elia seperti Nabi Baal ini, ya, maka Elia ini menjadi ketakutan di dalam hidupnya. Padahal dia sudah melakukan perkara-perkara yang besar, ya, melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tetapi Nabi seperti Elia sekalipun kadangkala mengalami yang namanya letih lesu di dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia lari, menyendiri, masuk ke padang gurun. Dan ketika ditanya oleh Tuhan, "Hai Elia, apa yang kau kerjakan di sini?" Kemudian dia menjawab, egonya mulai keluar, "Aku bekerja sepenuhnya, sebaik-baiknya untuk Tuhan." Bukankah kita tahu bahwa perkara-perkara yang gagah perkasa yang dia lakukan, semuanya itu bukan berasal dari kekuatannya, tetapi semua karena Tuhan, ya. Tetapi dia mulai merasa sendiri. Hanya tinggal aku sendiri yang hidup, ya. Dia merasa kesepian, dia merasa Tuhan tidak menyertai, dia merasa Tuhan tidak peduli. Nah, firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 malam hari ini berbicara, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Apa sih menanti-nantikan Tuhan ini? Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang mengalami keletih lesuan. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada yang mempedulikan kita. Kita merasa Tuhan tidak mau peduli, Tuhan tidak menyertai kita, ya. Letih, lesu, dan rasa-rasanya tidak bersemangat menghadapi hidup ini. Apakah yang dinamakan menanti-nantikan Tuhan itu cuma duduk diam, kemudian kita menunggu satu mujizat terjadi, kita menunggu Tuhan berbuat satu miracle, ya? Apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Ada banyak orang yang menunggu atau menanti itu adalah sesuatu hal yang menjemukan, yang membosankan, ya. Kalau kita janjian dengan orang, mungkin kita sudah on time, waktunya sudah tepat, tetapi kita akan merasa marah, kita akan merasa jengkel, kita akan merasa perasaan yang tidak nyaman ketika orang yang sudah janji dengan kita itu tidak tepat waktu dan kita menanti, ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Ayat ini terjadi ketika bangsa Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan di Babel. Kita mau lihat perjalanan sejarah dari bangsa Israel ini ketika mereka keluar dari Mesir dengan pimpinan Musa. Mereka harusnya
bisa keluar dari Mesir dan dalam perjalanan cuman 11 hari menuju tanah perjanjian. Tetapi karena mereka tegar tengkuk, mereka suka bersungut-sungut, mereka suka ngomel, akhirnya perjalanan ini ditempuh dengan bayaran yang mahal. 40 tahun mereka berjalan di tengah-tengah padang gurun, berputar-putar. Kita bisa lihat ya, 40 tahun ini bukan waktu yang singkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat kondisi padang gurun. Meskipun ada tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai perjalanan dari bangsa Israel. Yang namanya perjalanan itu, mereka bukan tinggal di dalam rumah kediaman, tetapi mereka tinggal di dalam kemah. Yang sewaktu-waktu ketika tiang awan atau tiang api ini bergerak maju, mereka harus segera cepat-cepat bongkar semuanya itu, ya, bereskan semuanya itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Bisa kita bayangkan betapa capeknya, betapa lelahnya perjalanan bangsa Israel itu. Bukan cuma sampai di situ, tetapi karena mereka terus-menerus tegar tengkuk, mereka bersungut-sungut, mereka akhirnya dibuang di dalam pembuangan di Babel. Bukan waktu yang singkat, mereka menjadi orang-orang buangan 150 tahun lamanya. Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Oleh sebab itu mereka merasa hidup mereka itu letih, lesu, berbeban berat, sampai akhirnya ayat yang ke-27 mereka berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Ini loh tanda-tandanya orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Berapa banyak seringkali saudara dan saya pun mengalami keletih lesuan di dalam hidup ini. Ada banyak pergumulan, silih berganti. Yang satu masalah belum selesai, masalah yang lain sudah antri, masalah yang lain belum selesai, masuklah masalah yang lain. Seakan-akan hidup ini gak ada yang namanya masalah. Sehingga kita berkata, "Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Kenapa engkau gak peduli dengan aku? Kenapa Tuhan hakku tidak diperhatikan Tuhan? Bukankah aku ini anakmu? Bukankah aku ini biji matamu? Bukankah aku ini umat kesayanganmu Tuhan?" Bukankah seringkali kita berkata demikian? Tetapi malam hari ini Tuhan ingin, ya, kita tidak tinggal terus di dalam hidup yang mengalami keletih lesuan, kekosongan, ya. Tidak ada semangat di dalam hidup ini, ya. Apa sih artinya menanti-nantikan Tuhan? Artinya percaya. Kita mau terus berharap, kita mau terus mencari Tuhan, kita mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kalau semuanya dirangkum, yaitu menjadi satu kalimat, menanti-nantikan Tuhan adalah menaruh harapan kepada Tuhan. Berapa banyak ketika kita mengalami masalah, kita mengandalkan kekuatan kepandaian kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, taruh firman ini, taruh di dalam hatimu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mengapa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan? Ya, kita lihat yang pertama, karena Tuhan kita itu hidup dan berkuasa. Ayat yang ke-28 dari Yesaya pasal yang ke-40. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan
ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya kuasanya. Ketika Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia menciptakan semuanya ini hanya dengan firman-Nya. Betapa kuasanya, betapa dahsyatnya Allah kita itu. Betapa Dia hidup. Kalau saja bumi dari ujung ke ujung itu Dia ciptakan. Apa susahnya bagi Tuhan untuk menolong engkau dan saya? Masalahmu itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Karena Dia itu Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Kalau Dia berfirman, maka semuanya itu akan jadi. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dia tidak menjadi lelah, Dia tidak menjadi letih lesu, tidak terduga pengertiannya. Betapa hebatnya Tuhan kita. Kalau kita lihat ciptaannya, hasil ciptaannya, kalau kita lihat bunga saja, berapa macam bunga itu. Bahkan ketika Dia menciptakan bunga yang cuman hidupnya sebentar saja, Dia menghiasi dengan begitu indah. Dan ada banyak macam bunga, banyak macam ikan, banyak macam burung. Dia ciptakan dengan begitu rupa. Kita mau melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Oleh sebab itu malam hari ini biarlah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita mau menaruh harapan kita kepada Allah? Karena Dia itu berkuasa dan Dia mau memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Malam hari ini berapa banyak kita mau jujur di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, aku lelah, aku lesu, aku perlu Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Dan ayat ini berkata demikian, dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Dia mau memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu, yang putus asa, putus pengharapan. Ya, Dia bukan Allah yang Dia kekal, Dia berkuasa, dan Dia tidak mau menyimpan semuanya itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Allah kita itu, Dia mau memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kabar sukacita buat setiap kita yang lelah malam hari ini. Capek dengan masalah kehidupan. Dia mau memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Dia Allah yang ketika Dia memberi, Dia itu tidak menuntut balas. Ketika kita berkata, Tuhan aku lelah, Tuhan aku perlu semangat untuk menghadapi masalahku, Dia mau memberikan semuanya itu kepada setiap kita. Ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang muda ini orang yang kekuatannya itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan ini berkata, menjadi lelah itu bukan cuman orang yang sudah tua atau orang yang sudah dewasa, tetapi orang-orang muda hari-hari ini pun jauh lebih rentan mengalami yang namanya letih lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ada banyak orang-orang muda yang mengalami keputusasaan. Ya, apalagi kita hidup hari ini di zaman yang serba instan. Semua serba tersedia. Semuanya bisa kita capai dengan waktu yang singkat. Tetapi firman Tuhan ini
berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Jadi jangan menaruh harapan kita kepada kekuatan, menaruh harapan kita kepada hal-hal yang lahiriah yang kita miliki, tetapi kita mau menanti-nantikan Tuhan. Ayat yang ke-31 yang ketiga, mengapa kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan mau memberikan kekuatan untuk mengatasi setiap masalah. Ya. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang lama sudah lewat, sudah usang, tetapi malam ini Dia ingin memberikan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali kalau ada badai, dia tidak tambah turun. Dia semakin putar sayapnya, dia kepakkan sayapnya, naik mengatasi badai ini. Terbang di atas badai. Badai adalah gambaran dari masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Biarlah masalah kita membawa kita terbang, naik mengatasi semuanya itu. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada masalah tetapi semakin membuat iman kita, rohani kita semakin terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan. Mari malam hari ini, biarlah kita mau menanti-nantikan Tuhan. Bukan berarti kita tinggal diam dan tidak berusaha apapun, tetapi kita berusaha, bekerja, menaruh harapan kita kepada Tuhan adalah ora et labora. Kita bekerja, Tuhan bekerja menyertai di dalam usaha pekerjaan kita. Kalau malam hari ini kita lelah, kabar sukacitanya adalah Allah mau memberikan kekuatan buat kita. Dan Dia mau memberikan kekuatan untuk apa? Untuk mengatasi semua masalah. Ada masalah tidak membuat kita lesu. Ada masalah tidak membuat kita jatuh. Tetapi semakin kita berlari tetapi tidak menjadi lesu. Kita berjalan tetapi kita tidak menjadi lelah. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menguatkan setiap kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah malam hari ini kita mencari, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu menguatkan setiap kita malam hari. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu yang terkasih. Taruh firman ini di dalam hati kita, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Malam hari ini mungkin kau merasa letih, lesu dan berbeban berat. Jangan lagi pakai, jangan lagi andalkan kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari taruh harapanmu di hadapan Tuhan. Untuk setiap masalah pergumulan, taruh semuanya harapanmu di dalam Tuhan. Taruh pabrikmu di hadapan Tuhan. Taruh bisnismu di hadapan Tuhan. Taruh pelayananmu di hadapan Tuhan. Taruhlah seluruh keluargamu di hadapan Tuhan. Biar Dia yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Membangkitkan kekuatan yang baru. Terbang tinggi seperti Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Mari taruh pergumulan doamu di hadapan Tuhan malam hari.
Izinkan dia memberikan kekuatan yang baru. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tanda engkau menyerahkan semua pergumulanmu di hadapan Tuhan. Segala sakit penyakitmu, segala pergumulanmu, segala hutang-hutangmu, segala tangisanmu, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, taruh semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan biarkan dia memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Koramata syandara patakara patasyadara lapatakara. Kinaramata syangkaya lapatakara lapa. Biar kekuatan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kita malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru, kekuatan untuk menghadapi setiap masalah di dalam hidupmu, pergumulanmu, kelemahanmu. Terbanglah tinggi, berjalanlah dengan tidak menjadi lesu, berlarilah dengan tidak menjadi lelah, karena engkau sudah menerima kekuatan dari Tuhan. Oramata syandara labarabata karala, kinaramata shikara labalabalabata syarala labalabalabata syarala barabata. Masa depan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Korabata syadara labalabalabata. Mari berbahasa roh dengan kuat. Bangun imanmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Kuat, engkau kuat. Engkau diberi kekuatan. Oleh sebab itu jangan lagi lemah, jangan lagi lesu, jangan lagi letih. Kuat, engkau menjadi kuat karena engkau diberikan kekuatan yang baru malam hari ini. Terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syaralabalabalabalabata shikaralabalabalabalabata karalabalabata syaralabalabalabalabata. Hai engkau oma-oma, engkau yang berkata engkau lemah hari ini. Malam hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Syaralabalabalabalabata karalabalabata shikaralabalabalabalabata syaralabalabalabalabata. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Biar firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Haleluya.
kekuatan dari tempat tinggi itu turun atas setiap kami, menghapus setiap letih kami, menghapus setiap lelah kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Kau punya satu rencana yang indah buat kami. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah keputusasaan kami percaya Engkau akan memakai setiap pribadi malam hari ini yang sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu, yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada janji firman-Mu. Kekuatan yang baru malam hari ini turun atas setiap kami, membuat kami kuat, terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi setiap badai di dalam kehidupan kami. Kami berjalan tidak menjadi lesu, kami berlari tetapi tidak menjadi letih, karena kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mau memberikan kekuatan buat kami, Allah yang mau memberikan kekuatan buat setiap kami untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dialah firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami akan berpisah, kami akan selesai, acara ini akan berakhir. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dengan kuat melalui firman-Mu, sehingga itu yang membuat kami semangat untuk hidup, untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas kehidupanmu. Sejak malam hari ini hidupmu dibuat Tuhan berhasil. Apa saja yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Oh, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, engkau tetap disertai dan digendong oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.